This is the right hemisphere of a human brain. Intact, the human brain weighs around 3 pounds or 1.5 kilos, and yet consumes 20% of the body's energy. It contains 100 billion nerve cells or neurons, making a brain network of 1,000 trillion connections. Now that's more complex than any supercomputer. The brain is a masterpiece of evolution and biology. Scientific knowledge, there's still a huge amount we don't know about how the brain works. Halo penonton, otak manusia tidak diragukan lagi adalah salah satu organ paling luar biasa. Otak seperti perpustakaan yang tiada habisnya menyimpan memori seumur hidup manusia. Otak manusia juga adalah organ rumit yang mengelola ingatan, emosi, pikiran, sentuhan, penglihatan, pola, pernafasan, dan setiap prosedur yang mengendalikan tubuh manusia. The nervous system is the main communication network in the body. It is guided by the central nervous system, which has more than 100 billion neurons. The central nervous system is composed of the brain and the spinal cord. Otak disertai sumsum tulang belakang membentuk sistem syaraf. Otak manusia mampu mengarahkan dan menerima sinyal dan tanda di seluruh tubuh. Berbagai sinyal mengontrol proses dan otak memahami kesemuanya. Tahukah kalian, neuron otak manusia mampu membuat dan mengirimkan pesan lebih banyak daripada pesan yang dikirim seluruh ponsel di dunia. Selain mampu mengirimkan neuron dengan jumlah yang banyak, neuron juga dikirimkan dengan sangat cepat. Misalnya saja seekor nyamuk hinggap di kakimu, maka neuron sensorik di kulit akan langsung meneruskan informasi tersebut ke sumsum tulang belakang dan otak dengan kecepatan lebih dari 240 km per jam. Otak kemudian mengirimkan neuron motorik untuk mengirimkan pesan kembali melalui sumsum tulang belakang ke tanganmu untuk menepuk nyamuk tersebut. Neuron motorik bahkan dapat menyampaikan pesan dengan kecepatan lebih dari 400 km per jam. Selain itu, otak dianggap organ yang paling kuat karena tidak bisa merasakan sakit. Are you willing to play a guitar during the resection? He looked at me and I think there was a kind of stunned silence. In my mind, I said this would be the perfect case where we can test a lot of these functions. We are really on that path where we're going to personalize. Video ini merekam Robert Alvarez yang merupakan penderita tumor otak yang sedang menjalani operasi. Terlihat Alvarez sadar dan bahkan memainkan gitar. Ya, dalam operasi tersebut dirinya tidak dibius. Kira-kira mengapa Alvarez bisa dioperasi tanpa dibius ya? Hal itu karena otak tidak punya reseptor sakit, sehingga otak tidak bisa merasa sakit sama sekali. Sakit kepala atau pusing bukan karena adanya rangsangan terhadap reseptor sakit di otak, tapi di selaput otak yang disebut durameter. Bagian ini dipenuhi dengan reseptor rasa sakit, dan durameter inilah yang merasakan sakit pada saat kita pusing. Banyak dari pasien yang menjalani operasi pada otaknya yang tidak dibius loh penonton. Let's see. This is my most important part-time job these days is playing the violin, yeah. Fantastic. Well done. Check out this cancer patient playing a saxophone while undergoing brain surgery. Doctors were able to successfully remove a tumor from his brain. That is incredible. Manusia memiliki serabut saraf sensorik yang disebut nociceptor yang akan bereaksi ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Nociceptor yang ada pada kulit, sendi, dan beberapa organ serta otot mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak yang akhirnya membuat manusia merasakan sakit. Dari sedikit pemaparan perihal keajaiban dan kompleksitas otak tadi, akan timbul pertanyaan, sebenarnya seberapa banyak kapasitas otak manusia sehingga bisa melakukan dan menyimpan banyak hal ya? Dengan mempertimbangkan ukuran kapasitas penyimpanan memori otak, para ilmuwan memperhitungkan jika otak manusia mempunyai kapasitas sekitar 2,5 petabyte atau setara dengan 1 juta lebih gigabyte.
Dengan kemampuan penyimpanan ingatan atau memori sebesar itu, manusia bisa terus mengingat kejadian yang membekas di otaknya seumur hidup. Untuk memberikan gambaran berapa itu 2,5 petabyte, saya akan memberikan ilustrasinya penonton. Jadi kalau 1 petabyte itu kira-kira sebanding dengan 1000 terabyte atau 1 juta gigabyte. Nah, kalau kita analogikan otak sebagai seunit flash disk, lalu kita ingin menyimpan file foto berukuran 100 kilobyte, maka kita dapat menyimpan sekitar 10 miliar file foto. 1 petabyte itu juga setara dengan 746 juta floppy disk berkapasitas 1,44 MB, 223.000 DVD berkapasitas 4,7 GB, lagu berdurasi 2000 tahun, film berdurasi 300 tahun, dan 625.000 kartu memori berkapasitas 4 GB. Kapasitas memori otak manusia dewasa rata-rata menyimpan triliunan byte informasi. Dalam sebuah studi Stanford, dilaporkan bahwa korteks cerebral saja memiliki 125 triliun sinapsis. Dalam penelitian lain, dilaporkan bahwa satu sinapsis dapat menyimpan 4,7 byte informasi. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Nah, sinapsis lah yang menjadi jembatan antara neuron pembawa pesan tersebut. Axon terminals connect with neighboring dendrites over a small gap called the synapse. Jika kalian menganggap bahwa kemampuan dan kapasitas otak manusia setara dengan flash disk atau hard disk yang bisa penuh, berarti kamu meremehkan kemampuan spesiesmu sendiri. Otak manusia sangat canggih, dan yang harus kamu tahu, otak juga tidak akan pernah penuh. Otak manusia terdiri atas 1 miliar neuron. Tiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lainnya. Diperkirakan ada lebih dari 1 triliun koneksi di dalam otak manusia. Apabila tiap neuron hanya dapat menyimpan 1 memori saja, suatu saat nanti otak manusia pasti akan kehabisan ruang penyimpanan. Namun ternyata neuron otak saling bergabung sehingga membantu penyimpanan banyak memori dalam satu jangka waktu. Menurut jurnal yang dipublikasikan Nature.com, selama manusia hidup dan terus berpikir serta mengingat, otak akan terus bekerja untuk membentuk ingatan baru. Hal ini terus terjadi secara berulang dalam hidup manusia. Terkadang, untuk bisa membentuk ingatan baru, otak harus mendorong keluar informasi lama. Akibatnya, manusia lupa akan suatu hal yang pernah terjadi sebelumnya. Informasi baru ini kemudian disortir dan dikelompokkan berdasarkan informasi yang diperoleh. Ingatan manusia dikodekan dalam bentuk pola saraf atau neuron yang saling terhubung. Otak manusia memiliki kemampuan untuk merajut pola saraf baru yang tidak terbatas. Jadi secara teoritis, bisa dikatakan memori di dalam otak kita tidak akan pernah bisa terukur nilainya. Hingga waktu yang tidak ditentukan, otak manusia tetap bisa menyimpan beragam memori dan tidak pernah penuh. Lalu jika otak manusia memang sehebat itu, mengapa kita masih bisa suka lupa ya? Penonton, lupa terjadi karena informasi yang lama harus berhadapan dengan informasi baru yang mungkin jauh lebih berguna. Dengan adanya lupa itu sendiri, memperlihatkan bahwa sebenarnya memori itu masih ada. Namun, otak kita kesulitan untuk memanggil informasi itu karena mungkin sudah tidak termasuk dalam skala prioritas. Otak setiap detiknya menerima banyak informasi. Hebatnya lagi, bahwa otak bisa menimbang-nimbang ingatan mana yang ingin disimpan. Jadi ketika kamu tidak bisa mengingat suatu kejadian sama sekali, bisa jadi otak menandainya sebagai kejadian yang tidak berkesan, sehingga memutuskan untuk tidak menyimpannya. Selain kemampuannya yang luar biasa, ternyata otak sangat bijak menentukan ingatan mana yang ingin disimpan atau tidak. Jadi kalau kamu pelupa, jangan khawatir ya. Bisa jadi itu menandakan bahwa otak sedang memproses banyak ingatan dan pengalaman barumu. Studi perilaku pernah mengatakan, mempelajari hal baru akan mengakibatkan lupa.